Seorang pria berinisial R di Batam, Kepulauan Riau meninggal tak lama setelah dianiaya oleh pacar sesama jenisnya, S alias DO berusia 17 tahun. Sebelum meninggal, R dan DO terlibat pertengkaran di kamar kos yang berlokasi di kawasan Legenda, Kecamatan Batam Kota, pada Minggu 18 Januari. Saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses selanjutan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Batam, Ucik Suwaiba. Selamat sore, Ucik. Bagaimana kronologi peristiwa penganiayaan yang berujung tewasnya korban ini? Apa yang jadi pemicu pertengkaran antara pelaku dan korban? Baik, terima kasih rekan Siska. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya memang pada 18 Januari 2026 kemarin terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari keterangan kepolisian, bahwasanya peristiwa bermula dari pertengkaran antara korban berinisial R, usianya 27 tahun, dan pelaku S alias D, 17 tahun, yang memiliki hubungan pribadi sesama jenis atau pria dengan pria di sebuah kosan kawasan Legenda Malaka, Kota Batam pada 18 Januari kemarin. Nah, pertengkaran itu diduga dipicu persoalan asmara, di mana korban mempersoalkan dan cemburu karena pelaku kedapatan chat WA dengan pria lain. Nah, cekcok pun tak terhindarkan, pertengkaran pun terjadi saat korban menyatakan ingin mengakhiri hubungan. Pelaku ini tidak terima karena memang pacaran sudah cukup lama, 11 bulan, dan kemudian pelaku S mendorong korban hingga tubuh korban jatuh dan menyenggol sebuah galon di kamar kosan itu. Dan galon itu pun pecah, kemudian karena hal itu korban kepleset ya Tribuners, karena ada air dari pecahan galon dan posisinya telungkup. Lalu saat itu pelaku melakukan penganiayaan dengan memukul belakang kepala korban Tribuners dengan menggunakan cobek batu ke area kepala seperti itu. Dan tidak langsung meninggal dunia, namun korban dan juga pelaku masih bisa berkomunikasi, dan korban juga masih beraktivitas seperti biasanya. Baik, Uci, lalu berapa lama jarak waktu antara penganiayaan hingga meninggalnya korban? Karena tadi sempat disampaikan bahwa korban masih sempat beraktivitas sebelum meninggal. Nah, untuk perkiraan kejadian sendiri itu pagi dan tidak sampai 4 jam ya Tribuners setelah kejadian penganiayaan, korban sempat beraktivitas seperti biasanya, bahkan masih sempat membelikan kue sebagai permintaan maaf atau permohonan maaf kepada pelaku karena tadi mencurigai bahwasanya sedang chattingan ataupun berkirim pesan kepada pria lain. Dan korban juga sempat berangkat kerja, namun beberapa waktu kemudian korban mengalami pendarahan hebat dari hidung saat bekerja, dan atasan korban di tempat korban bekerja itu langsung melarikan si korban ini ke rumah sakit, dan sekira pukul 10 pagi meninggal dunia. Dan korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala, di mana tengkorak kepala bagian belakang itu mengalami retak, Tribuners. Baik, lalu bagaimana dengan keseharian pelaku dan juga korban selama ini di mata warga sekitar? Apakah keduanya ini memang terlihat sering cekcok begitu atau justru sebaliknya, Uci? Nah, kemarin kami di lokasi dan bertemu salah satu penghuni kos yang lain, Tribuners, dan dari keterangan Yoni, salah satu penghuni kos, korban dan pelaku ini diketahui tinggal bersama sebagai pasangan sesama jenis di kamar kos tersebut selama 4 bulan, jalan 5 bulan. Nah, korban diketahui bekerja nih, sementara pelaku lebih sering berada di kosan. Warga juga kerap Penghuni lain itu kerap mendengar pertengkaran dari kamar korban sendiri, dan juga ada percekcokan, dan dari percekcokan itu ada juga beberapa barang yang pecah akibat dari pertengkaran keduanya. Baik, lalu bagaimana dengan upaya lanjutan dari pihak kepolisian terkait penanganan pelaku mengingat umurnya ini masih 17 tahun, Uci? Baik rekan Siska, jadi setelah kejadian tersebut atasan dari korban sendiri mengaku ganjal atas kematian korban, dan saat itu langsung melaporkan kejadian, dan pelaku langsung diamankan kurang dari 1 jam setelah korban meninggal dunia di rumah sakit. Dan pelaku saat itu masih di sekitar kosan ya, dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka, dan penyidik sendiri menjerat pelaku si S ini dengan pasal 468 penganiayaan berat yang menyebabkan kematian
dan atau junto Undang-Undang Peradilan Anak karena pelaku masih di bawah umur tadi, usianya 17 tahun dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dan saat ini polisi juga telah memeriksa sekitar 5 saksi untuk mengungkap ataupun melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Baik, Demikian rekan Siska. baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Batam, Ucik Suwaiba melaporkan terkait dengan kasus penganiayaan ke pasangan kekasih sesama jenis di Batam. Selamat bertugas kembali. يجعل الله لمن حمده يجعل الله لمن حمده Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.